Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar lur, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan pada kesempatan kali ini cabai saya berusia 44 hari setelah tanam. Ini yang saya ambil di tengah-tengah. Belum pernah saya tag video di tengah-tengah. Saya ingin memperlihatkan cabai saya yang di tengah-tengah seperti ini. Ini 44 hari. Bakal buahnya sudah kelihatan ya. Ya seperti biasalah. Untuk yang bakal buah bunga-bunganya cepat itu sekarang sudah mulai jadi buah kecil-kecil seperti itu ya lur. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan 44 hari setelah tanam. Saya akan melakukan pemupukan ya. Namun sebelum melakukan pemupukan saya akan review sedikit-sedikit, review tipis-tipis tentang perkembangan tanaman cabai saya. Dan ini untuk 44 hari setelah tanam seperti ini ya. Ini untuk tunas-tunasnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Memang sengaja nggak saya lakukan perempelan, ini malah lebih banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Dan ini yang agak keriting, cuman kalau dilihat dari bunganya jadi ya. Jadi biarkan saja. Kemungkinan kalau semisal nggak kunjung pulih 100% ini nanti tumbuhannya akan pendek, cuman karena antara ruas atas sama bawah ini akan menjadi pendek ya. Nah, cuman kelebihannya kalau yang agak pendek itu nanti perawatannya lebih mudah. Jadi jangan begitu terobsesi sama tanaman cabai yang tinggi, nanti kita juga yang akan susah melakukan perawatan. Yang penting gini, tanaman cabai kita sehat, tanaman cabai kita normal, dan buahnya bisa maksimal. Biasanya antara yang tinggi sama yang agak pendek pun hasil buahnya sama, cuman yang membedakan kalau yang tinggi itu antara ruas atas sama ruas bawah ini agak panjang, kalau yang pendek itu pendek-pendek seperti itu ya. Cuman untuk masalah jumlah cabang itu nanti sama, oke? Nah seperti ini juga ini terserang tungau lur, keriting karena tungau ini. Nah agak kecoklatan menggulung ke bawah, ini karena tungau. Yang penting kita rutin melakukan perawatan saja. Ketika nanti ini apes-apesnya enggak membaik, ini nanti akan kering terus rontok dan akan keluar tunas baru. Nah seperti itu. Ini yang telat pertumbuhannya baru akan mulai pecah cabang. Seperti ini ya tanaman saya ya. Kita ke sana dan yang ini. Oke. Update untuk yang terserang virus Gemini lumayan banyak, mungkin sekitar nggak sampai 10% sih, cuman lumayan banyak untuk varietas Abayomi ini. Kalau menurut saya, ini saya review jujur berdasarkan baru kali ini saya nanam cabai Abayomi. Untuk ketahanan virus Gemini lebih tahan Ori 212 daripada Abayomi. Cuman untuk tekstur atau bentuk model tanamannya itu hampir mirip ya, karena buahnya pun mirip. Seperti ini ya. Ini sudah mulai saya ikat-ikat. Ini saya mengikat menggunakan tape tool. Untuk usia seperti ini kita pupuk itu jangan menggunakan kadar nitrogen yang tinggi, kita tinggikan di kaliumnya ya, kalium dan fosfatnya. Cuman kalau untuk sekarang saya akan mengambil unsur kalium yang tinggi. Nah nanti juga akan saya tambahkan POC karena memang saya di rumah itu stok POC banyak, saya oplos sendiri ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja menuju bagaimana cara melakukan pemupukan dan berapa dosisnya. Langsung saja kita menuju sekarang.
Baik lur, pada pemupukan kali ini untuk cabai saya yang berusia 44 hari setelah tanam, saya biasa menggunakan atau akan menggunakan NPK dari Cap Tawon ya. Pos 324 di sini ada kandungannya nitrogen 15%, fosfatnya 10% dan 20% itu untuk kaliumnya. Ini nanti sebanyak 2 kilo. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena di sini saya ambil kandungan kaliumnya yang paling tinggi. Karena untuk usia 44 hari setelah tanam itu biasanya sudah masuk fase generatif, jadi fase pembuahan ya, karena memang cabai saya itu sudah mulai kelihatan bakal buahnya ya, walaupun masih kecil tapi sudah mulai kelihatan bakal buahnya. Itu kita cegah agar tidak rontok, makanya kita gunakan yang kaliumnya tinggi. Untuk 2200 pokok tanaman saya hanya menggunakan 2 kilo. Dan di sini fosfatnya 10%, kandungan fosfatnya paling rendah, dan nitrogennya 15%. Ini untuk daunnya nanti ya. Nah, ini 2 kilo saja cukup. Mungkin kalian yang akan melakukan pemupukan di usia yang sama, kalian bisa menggunakan NPK seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan di lahan kalian. Karena kalau di lahan saya biasa menggunakan kebutuhan kecil, jadi ini nggak bisa untuk patokan. Kalau semisal kalian sudah terlanjur membeli pupuk NPK yang seimbang atau yang 16-16-16, kalian bisa ditambahkan dengan KNO3 ataupun KCL. Jadi monggo. Karena di sini saya hanya menggunakan 2 kilo. Kebetulan rencana sih mau ditambah KNO3 juga, cuman karena saya lupa belum beli, dan hari ini hari libur saya, jadi saya pupuk menggunakan seadanya aja. Kebetulan adanya ini NPK pembuahan sebanyak 2 kilo, dan nanti akan saya tambahkan VOC. VOC ini bikinan saya sendiri sebanyak 10 liter ya, karena saya biasa membuat VOC untuk tambahan-tambahan pupuk. Nah, harapannya dengan pemberian pupuk yang seperti ini untuk NPK yang kadar kaliumnya tinggi, nanti buahnya bakal maksimal atau enggak rontok seperti itu ya. Nah, seperti itu saja sedulur, saya akan melakukan pemupukan.